Bab 1119. Menakjubkan. Kakek, Sean ini sepertinya benar-benar pintar. Cucu perempuan Kennedy juga mengagumi Sean. Diam! Ke masa depannya, Sean akan menjadi senior kamu. Mana boleh memanggil nama langsung? Pesan Kennedy ini membuat muka gadis itu memerah. Dia menyipitkan matanya sambil melirik Sean dan bergumam di dalam hatinya. Kami seumuran, mengapa harus memang kakak? Tapi entah kenapa, wajah gadis itu kembali memerah. Mungkin karena teknik akupunktur Sean yang luar biasa ini. Dengan penuh keseriusan Sean menerapkan teknik akupunkturnya, tanpa disengaja terpancarkan pesona pribadinya. Bisa dipastikan, gadis manapun yang melihatnya pasti akan jatuh cinta. Suara menusuk jarum. Sean mengambil jarum satu demi satu, tanpa jeda waktu. Tampaknya gerakannya santai, tetapi setiap jarum jatuh ke titik akupunktur secara akurat. Kennedy tahu bahwa hanya dengan titik akupunktur tubuh manusia yang dikendalikan secara akurat, barulah bisa menerapkan akupunktur selancar Sean. Sulit membayangkan ini adalah teknik terampil yang dimiliki seorang pemuda berusia 20-an. Setelah jarum terakhir, Sean mengembuskan napasnya. Sampai detik ini, Kennedy dan yang lainnya baru sadar bahwa Sean menahan napas ketika menjalankan pengobatan akupunktur. Aksi ini seperti seorang penembak jitu bersiap untuk menembak. Dia harus menahan napas dan berusaha untuk menembak dengan sangat akurat. Begitu pula dengan para kaligrafer ketika berkarya tulis. Karena dengan bernapas, tubuh juga akan sedikit oleng. Getaran ini akan memengaruhi akurasi akhir. Sean menahan napas dan berkonsentrasi. Secara alami, dia bisa mengambil titik akupunktur yang paling akurat. Saat ini, 9 jarum dengan panjang berbeda telah ditusukkan. 2 berada di lengan Tuan Seymour, 5 berada di dada dan perut bagian bawah, dan 2 lainnya berada di pahanya. Tenang, jangan khawatir. Sean menatap Tuan Seymour dan berkata dengan tenang. Tuan Seymour yang sedang berbaring telentang di kursi. Ketika dia mendengar kata-kata Sean, tubuh yang tadinya tegang langsung menjadi rileks. Bagi seorang pasien, dokter yang merawatnya seperti penyelamat di hatinya. Apa yang dikatakan dokter akan dianggap seperti pesan orang tua. Oleh karena itu, kata-kata Sean lebih efektif daripada orang lain. Lah, sudah selesai. Sonny melangkah maju dan bertanya pada Sean dengan cemberut. Jangan berbuat semena-mena. Kalau kamu berani bertingkah aneh-aneh, aku akan menggebuk kamu. Walau ini di rumah keluarga Remington, Sean hanya menoleh dan berbicara dengan nada yang amat santai pada Sonny. Kamu! Ketika mendengar ini, amarah Sonny makin melonjak dan menunjuk ke arah Sean. Apa kamu? Kalau terus berceloteh di sini, aku bakal menghajar kamu. Zion sebagai putra sulung langsung berdiri dan mendorong Sonny. Sonny hanya bisa menggertakkan gigi kemudian berdiam. Karena itu, 6 atau 7 dokter yang lain tidak ada yang berani untuk meremehkan Sean lagi. Sean benar-benar menaklukkan semua orang yang hadir, termasuk Kennedy dengan keterampilan akupunktur ajaibnya. Sean, butuh waktu berapa lama akupunktur ini? Kennedy dengan nada rendah hati bertanya kepada Sean. Ketika menanyakan pertanyaan ini, dia juga terlihat seperti meminta saran dengan sopan. 10 menit. Jawab Sean sambil merasakan denyut nadi Tuan Seymour lagi, lalu menurunkan telapak tangannya. Terima kasih banyak, Tuan Sean. Silakan minum dan istirahat sebentar. Zion segera menyajikan secangkir kopi hangat dan menyerahkannya pada Sean dengan kedua tangannya. Sean mengulurkan tangan dan mengambilnya, lalu menyisihkannya. Semua orang diam sambil menunggu akupunktur selesai. Para dokter,
Kennedy dan cucunya semua sesekali matanya tertuju pada Sean. Namun, saat ini hanya ada rasa ingin tahu dan kagum. Tidak ada lagi maksud memandang rendah. Dalam ruang tamu tenang, ada yang mereka ingin katakan kepada Sean, tetapi tidak berani memulainya. Akhirnya, mereka hanya bisa terdiam. Setelah 10 menit, Sean dengan gerakannya yang gesit mengambil kembali jarum-jarum itu. Tuan Seymour, apa Anda merasa membaik? Sonny buru-buru melangkah maju dan bertanya pada Tuan Seymour. Sepertinya tidak merasakan apa-apa. Jawaban yang jujur keluar mulut Tuan Seymour. Ha! Sudah aku bilang, dia hanya pandai membodohi orang. Sonny langsung menoleh dan kembali berteriak pada Sean. Tuan Sonny. Tanpa menunggu Sean berbicara, Kennedy mengerutkan kening dan berteriak pada Sonny. Efek pengobatan tradisional memang tidak akan begitu cepat menampakkan hasil. Lagi pula, kondisi Tuan Seymour sudah cukup serius. Bagaimana bisa merasakan hasil dalam waktu sekejap? Kata-kata Kennedy membuat wajah Sonny merasa malu. Kennedy ini merupakan dokter yang diundang oleh Sonny. Tetapi Kennedy malah membela Sean, membuat Sonny benar-benar merasa dirugikan. Ya, apa yang dikatakan Tuan Kennedy benar. Pengobatan tradisional tidak hanya dapat mengobati gejala tetapi juga akar penyebab. Jadi efek obat pasti tidak akan secepat itu. Dokter lainnya juga mengangguk. Mereka pun sudah berada di pihak Sean. Namun, Sean tidak ingin terlalu banyak berpendapat kepada mereka. Dia hanya mengambil pena dan kertas dan menulis beberapa resep. Sekali sehari, Sean menyerahkan resep itu pada Zayan. Zayan buru-buru mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati mengambilnya. Kemudian, dimasukkannya ke dalam saku. Lalu kapan ayah aku akan sembuh? Sonny bertanya lagi pada Sean. Namun Sean bahkan tidak menjawabnya. Dia hanya perlahan bangkit dan menatap Zayan. Ayo pergi, aku masih ada urusan. Ketika Sean mengatakan ini, semua orang berdiri. Tuan Sean, ini... Mendengar ini, Zayan ragu-ragu. Sean, aku sudah menyiapkan jamuan di rumah. Harap kamu bisa. Tuan Seymour juga ingin mempertahankan Sean. Tuan Seymour, aku benar-benar ada sesuatu yang perlu diurus. 2 hari kemudian, ketika Tuan Seymour mampu bergerak bebas, aku akan datang kembali. Kata Sean sebelum pergi. Baiklah. Zayan, berikan imbalan yang dijanjikan pada Tuan Sean. Tuan Seymour tidak menahannya lagi, namun dia mengingatkan Zayan. Zayan mengangguk berulang kali dan mengulurkan tangan untuk mengeluarkan kartu bank yang telah disiapkan. Melihat ini dokter lain sedikit banyak merasa iri. Lagi pula, tidak peduli siapa itu, pasti akan senang memiliki banyak uang. Keluarga Remington jelas tidak akan memberi dalam jumlah kecil. Mari kita bicarakan ini setelah Tuan Seymour pulih. Sean melambaikan tangannya lagi untuk menolak, seolah-olah dia tidak peduli dengan uang itu sama sekali. Hehe, ada 2 miliar di dalam sini. Tutur Sonny, dia merasa Sean sedang berpura-pura menolak. Vilaku harganya 16,0 miliar. Uang 2 miliar tidak berarti apa-apa bagi aku. Sean menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Bab 1120, senior kamu. Namun, Sonny dan Kennedy dan yang lainnya saling memandang dengan heran. Villa seharga 160 miliar. Jika Sean ini tidak membual, maka dia juga sangat kaya. Setidaknya punya warisan bernilai ratusan miliar, bukan? Makin dipikir, makin merasa Sean terlalu misterius dan mengerikan. Tuan Seymour, biarkan aku mengantar Tuan Sean pulang.
Dengan salam, Sayan mengikuti jejak Sean. Tuan Seymour, aku juga pamit dulu. 2 hari kemudian aku akan kembali lagi. Kennedy mengikuti dari belakangnya dan pergi mengejar Sean yang di luar. Di luar villa keluarga Remington. Tuan Sean, saya harus berterima kasih sama Anda. Sean membukakan pintu mobil untuk Sean sambil mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Aku berutang budi padamu, sudah seharusnya aku membantu kamu melakukan sesuatu. Tidak usah berterima kasih sama aku. Sean melambaikan tangannya sedikit dan hendak membungkuk untuk naik bus. Sean? Sean, tunggu sebentar. Kennedy berlari bersama cucunya. Karena berlari terlalu cepat, napasnya pun terengah-engah. Ada apa, Tuan Kennedy? Sean berhenti dan bertanya pada Kennedy. Ini, aku ingin mencari waktu untuk mendiskusikan hal-hal seputar medis dengan Sean. Ujar Kennedy sambil terbatuk ringan, lalu menatap Sean. Namun, Sean tidak menjawab dan hanya memandang Kennedy dengan penuh arti. Kennedy merasa canggung dengan tatapan mata Sean. Ya, ini aku ingin meminta petunjuk sama Tuan Sean. Kennedy akhirnya mengakui bahwa dia ingin meminta petunjuk. Jika dikatakan berdiskusi, ini berarti keduanya berada di tingkat kemampuan yang sama, maka dapat disebut berdiskusi. Lain dengan meminta petunjuk, ini mengartikan Sean setingkat lebih hebat. Mari kita bicarakan nanti. Jawab Sean, kemudian balik badan dan masuk ke dalam mobil. Ambisinya bukan untuk menyelamatkan semua penyakit di dunia, jadi dia tidak tertarik untuk membahas tentang ini. Melihat sikap Sean, Kennedy tidak bisa menahan tersipu. Dengan statusnya di ibu kota selatan, tidak pernah ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Tapi di hadapan Sean, dia tidak berdaya. Tuan Kennedy, Tuan Sean punya temperamen yang aneh. Aku akan memperkenalkan kalian di kesempatan lain. Sean buru-buru menjelaskan, lalu mengantar Sean meninggalkan tempat. Kakek, Sean ini tidak tahu tata etika. Ya tidak? Melihat mobil itu pergi, cucu Kennedy bergumam dengan nada yang sangat kesal. Diam! Bukankah aku sudah memberitahumu Sean itu senior kamu? Kamu tidak boleh memanggilnya dengan nama. Tegas Kennedy, dengan berbalik badan melihat gadis itu. Aku tidak mau. Kami berdua jelas seumuran. Kenapa pula menjadi senior aku? Gadis itu mengembungkan pipinya dan tampak kesal. Karena aku sudah berteman dengan Sean, maka dia akan setara dengan aku. Otomatis menjadi senior kamu, bukan? Kennedy adalah orang tua yang keras kepala. Dia sangat serius dalam hal ini. Gadis itu juga sangat tidak berdaya. Dia tahu persis prinsip Kennedy. Padahal kakek Seymour masih belum sembuh. Kita belum tahu apa dia benar-benar punya keterampilan medis. Gadis itu meringkuk mulut kecilnya dan sangat tidak yakin. Lihatlah teknik tusuk jarum Sean. Benar-benar tidak sederhana, mirip seperti 9 jarum akupunktur yang legendaris. Tapi untuk efeknya, aku tidak bisa memastikannya. 2 hari lagi aku akan kembali menjenguk Tuan Seymour. Tutur Kennedy, kemudian naik bus pergi. Pukul 8 malam. Di Villa Riverfall. Sean, Theo dan Hans berkumpul untuk membahas sesuatu. Sedangkan Shirley bersama mertuanya Charmaine kembali ke kamar mereka untuk beristirahat, selesai membereskan semuanya. Dalam beberapa hari terakhir, Shirley dan Charmaine telah mengurus makanan dan kehidupan sehari-hari Sean. Sean tidak ingin mereka bekerja begitu keras, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa akan merasa sungkan, maka Sean hanya bisa membiarkan mereka berbuat demikian. Jenderal, aku rasa mereka benar-benar tidak nyaman tinggal di sini.
sebut Hans kepada Sean. Aku tahu. Sean mengangguk ringan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat Shirley dan yang lainnya tidak terbiasa dengan sini? Terutama Shirley berstatus janda, tinggal serumah dengan pria seperti Theo tentu lebih tidak pantas. Di sini hanya untuk sementara waktu. Lusa, aku akan berpartisipasi dalam pertemuan penawaran tanah Jimmy yang ada di kampung halamannya. Aku ingin membeli tanah ini dan membangun sekolah. Bangunan di belakang sudah mau rampung, kelak mereka bisa pindah kembali ke sana. Makam Jimmy juga akan dipertahankan. Jelas Sean kepada Hans. Bagus. Hans mengangguk. Sean termenung selama beberapa detik. Untuk membeli sebidang tanah itu juga bakal memakan waktu. Untuk beberapa waktu ke depan, kalau memaksa keluarga Shirley tetap tinggal di sini, mereka pasti tidak akan terbiasa. Aku akan mengurusnya. Kalau tidak, aku akan membelikan mereka sebuah tempat tinggal dulu. Sean menggosok pelipisnya dan mengutarakan pikirannya. Baik Theo maupun Hans tidak memiliki pendapat lain. Jenderal, perusahaan berhasil didirikan. Apa langkah selanjutnya? Theo mengeluarkan berkas perusahaan yang baru ditangani hari ini. Dengan adanya bantuan dari Levi, makanya segala urusan bisa berjalan dengan mulus. Jika tidak, Theo bahkan tidak ada kesempatan memilih lokasi perusahaan. Ayo kita pilih lokasinya dulu. Sisanya akan aku atur nanti. Jawab Sean setelah membaca sekilas berkas-berkas di tangannya. Baik. Balas Theo dengan singkat. Hari berikutnya, Sean menuju ke panti asuhan untuk menjenguk Jean yang baru keluar dari rumah sakit. Sebelum pergi, Sean tidak lupa pergi ke toko ponsel untuk membeli ponsel Shinta. Ponselnya sudah tidak layak pakai, warnanya luntur, layarnya juga retak. Dari dulu, Sean sudah ingin membelikan Shinta ponsel yang baru, tetapi terlalu sibuk. Hari ini tidak sibuk, bisa pergi membelikan untuk Catherine. Shinta baru saja selesai membantu Melinda mencuci piring dan alat makan. Lalu membersihkan spray dan pakaian anak-anak. Ibu Lopez, mesin cuci yang dibeli kakak Sean beli sangat bagus, kita tidak perlu mencuci dengan tangan lagi. Shinta memuji dengan penuh semangat saat menggunakan mesin cuci. Ya, Sean memang sangat perhatian sama kita. Tutur Melinda dengan senyum bahagia, sembari memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci. Catherine datang dengan senang hati untuk membantu mereka. Pakaian sederhana, wajahnya bersih tanpa kosmetik apapun. Kaos putih sederhana dan celana jeans biru muda membuat Catherine terlihat sangat bersahaja. Seperti anak gadis yang lugu dan polos, sungguh mengambil hati orang yang melihatnya. Bab 1121, pergi dari sini. Hai, Ibu Lopez, hai, B7347 Catherine, sedang sibuk apa? Terdengar suara dari pintu. Mereka berdua berbalik badan, melihat orang itu lalu mengerutkan kening. Seorang pria dan seorang wanita berjalan menuju ke arah mereka. Pria itu ternyata Vincent. Wanita itu juga dibesarkan di sini, tapi sekarang dia bekerja dengan Vincent. Beberapa anak yang dikirim ke panti asuhan memiliki nama. Ada beberapa tidak memiliki nama maupun marga, maka Melinda akan memberikan marga yang sama dengannya. Wanita ini awalnya diberi marga Lopez oleh Melinda. Tetapi ketika dia dewasa, merasa tidak bagus dan mengubah namanya menjadi Vinnie dengan nama keluarga Vincent. Pakaian Vincent dan Vinnie terlihat sangat berkelas. Bahkan harga pakaian mereka cukup untuk biaya konsumsi anak-anak di yatim piatu selama 1 bulan. Kalau yang tidak mengenal mereka, pasti akan berpikir satu keturunan orang kaya, satu cewek cakap yang kaya. Melinda sangat tidak berdaya di hadapan Vincent. Vincent dan teman-temannya tidak pernah mau belajar dengan baik,
hidupnya menyia-nyiakan waktu. Tapi bagaimanapun juga, mereka sudah besar dan tidak akan mendengarkan arahan Melinda lagi. Oleh karena itu, Melinda sudah tidak berdaya melihat Vincent menjalani hidupnya seperti sekarang. Asalkan tidak bisa mengganggu ketenangan panti asuhan, Melinda sudah sangat berterima kasih sama mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Pergi dari sini! Catherine melangkah maju, melindungi Melinda. Catherine, kamu dulu tidak berani seperti ini. Karena kakak Sean kamu sudah kembali, makanya berani seperti ini ya. Sindir Vincent sambil memutarkan jam tangan di pergelangan tangannya. Kakak Sean memang luar biasa. Catherine tidak goyah oleh perkataan itu. Dia telah mengagumi Sean sejak dia masih kecil, dan sampai sekarang juga demikian. Walau sudah 10 tahun berlalu, benih yang ditanam sejak kecil tidak pernah layu, melainkan sudah berakar dan bertunas. Terlebih lagi, setelah Sean kembali, dia mengirimkan sejumlah perlengkapan untuk keperluan panti asuhan dan membiayai operasi jin sebesar 600 juta. Hal ini membuat Catherine sangat mengagumi Sean. Mungkin ada banyak orang yang lebih kaya dari Sean, tetapi tidak banyak orang seperti Sean yang mau berbuat sesuatu untuk panti asuhan. Bagi Catherine, yang mengabdikan diri di panti asuhan, melihat orang yang berbuat baik untuk panti asuhan, maka orang itu adalah orang yang baik di hatinya. Hehe, bukankah Sean hanya punya uang dari pensiun dari ketentaraan? Aku akan lihat apa yang akan dia lakukan setelah dia menghabiskannya. Di ibu kota selatan, Sean bukanlah siapa-siapa. Aku hanya tidak ingin memedulikan dia. Kalau tidak, aku sudah memberi dia pelajaran. Vincent mencibir, wajahnya penuh dengan penghinaan. Penjahat! Marah Catherine kepada Vincent. Vincent tampak kesal dan segera ingin menjawab. Namun, Fanny menghentikannya. Jangan lupa tujuan kita. Fanny mengatakan kalimat ini, lantas Vincent mengangguk diam. Catherine, jangan marah dulu. Sebenarnya, Vincent punya maksud baik. Memang Sean selamanya dapat membantu kalian. Jadi, lebih baik mengandalkan diri kamu sendiri. Selama kamu bekerja dengan kami, kamu perlu khawatir lagi untuk sandang dan pangan panti asuhan. Fanny berkata sambil memutar ponsel iPhone terbaru di tangannya. Pepatah mengatakan, tidak perlu pamer identitas, yang penting kualitas. Pepatah ini memang benar. Fanny telah memegang telepon di tangannya sejak dia masuk, lalu setiap saat memamerkan logo iPhone di bagian belakang ponsel. Prek! Melinda yang dari tadi diam, melangkah di depan Catherine. Fanny, aku tidak peduli, juga tidak mau campur tangan dengan apa yang ingin kalian lakukan. Tapi, kamu tidak bisa mengajak Catherine untuk melakukan pekerjaan yang tidak pantas. Melinda menggertakkan giginya, memelototi Fanny. Ibu Lopez, apa yang kamu bicarakan? Kenapa tidak pantas? Kami hanya menemani pelanggan itu minum, tidak lebih dari itu. Aku satu malam bisa menghasilkan 6 juta lebih. Fanny melengkungkan bibirnya dan mengerutkan kening menatap Melinda. 6 juta? Catherine tercengang ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka pekerjaan Fanny bisa menghasilkan begitu banyak uang. Ini belum seberapa. Selama kamu mau, aku bisa membuat kamu mendapatkan 60 juta. Fanny tersenyum dan berkata dengan sangat bangga. Catherine menatap dengan mata terbelalak, sepertinya mulai tergiur. Cassie, kalau kamu ikut mereka, aku tidak akan mengakui kamu sebagai anak aku lagi. Panti juga tidak akan menerima bantuan dari kamu. Melinda tiba-tiba menoleh dan menatap Catherine dengan mata yang sangat serius. Panti asuhan memang butuh uang,
tetapi dia tidak akan pernah membiarkan Catherine menghancurkan hidupnya dengan cara pergi ke bar dan tempat hiburan lain untuk menemani orang minum. Catherine terdiam selama beberapa detik, masih mengangguk, dan kemudian menolak Vinny. Meskipun dia belum banyak pengalaman, tetapi dia juga tahu apa sifat pekerjaan Vinny. Catherine, kamu sudah yakin? Tidak banyak kesempatan sebagus ini. Apa tidak mau mencoba? Kamu sudah tidak muda lagi. Walau tidak demi panti asuhan, kamu juga harus berpikir demi diri kamu sendiri, bukan? Mungkinkah kamu akan tinggal di panti asuhan seumur hidup? Wanita itu harus hidup penuh harga diri. Tahukah kamu? Vinny menatap Catherine berusaha membujuknya. Saat Melinda hendak mengatakan sesuatu, tetapi dipelototi oleh Vincent. Ibu Melinda, apa kamu ingin melakukan sesuatu untuk menakuti anak-anak, kan? Kata-kata Vincent penuh ancaman membuat Melinda harus menutup mulutnya. Vincent bajingan ini benar-benar berani melakukan apa saja. Ponsel kamu sudah rusak 3 tahun, benar? Vinny menunjuk ke ponsel Catherine dan tampak menghina. Catherine melihat ponsel yang dibeli seharga 2 juta, hasil tabungan selama dia bekerja. Sekarang sudah zaman digital, karena panti asuhan juga harus menggunakan ponsel menerima sumbangan dari orang-orang. Karena itu, Catherine membelinya. Lihat punya aku, iPhone 12, harganya hampir 20 juga. Kalau kamu terus seperti ini, kapan baru bisa menggunakan ponsel secanggih ini? Lihat pakaian aku. Semuanya bermerek, sepasang kaos kaki ini bisa cukup untuk membeli 100 potong baju kamu. Kamu tidak menginginkan kehidupan seperti ini. Vinny terus membujuk Catherine. Dengan kecantikan Catherine, selama dia mau mengikutinya, pasti akan membawa banyak keuntungan. Tunggu anak-anak ini tumbuh dewasa, aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Jawab Catherine setelah terdiam sesaat. Hei, tunggu mereka. Selama panti masih buka, pasti selalu ada anak-anak yatim piatu yang masuk ke sini. Pada saat itu, kamu sudah menua, tidak ada yang menginginkan kamu lagi. Kamu akan seperti ini seumur hidup. Asalkan kamu mau ikut dengan aku, kamu langsung bisa mengganti ponsel rusak dengan ponsel iPhone yang baru. Kamu harus mengerti bahwa iPhone tidak ada bandingannya dengan ponsel yang lain. Ini simbol status dan kedudukan di masyarakat. Penuh kesombongan, Vinny menunjukkan ponsel iPhone pribadinya. Ponsel rusak saja masih bisa dipakai. Tiba-tiba, suara tawa yang dipenuhi penghinaan terdengar dari belakang mereka. Hais! Vincent dan Vinny menoleh pada saat bersamaan dan melihat ke arah asal suara itu. Catherine dan Melinda menghadap pintu. Begitu mereka mendongak melihat orang itu. Kakak Sean! Setelah Catherine melihat wajahnya dengan jelas, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berteriak. Itu Sean. Saat ini, Sean perlahan melangkah maju dengan tangan di punggungnya. Dia sudah dari tadi tiba di pintu. Dia juga mendengar percakapan antara Vinny dan Catherine. Kamu... Hei, ponsel rusak. Memangnya kamu mampu beli ponsel? Vincent mencibir, wajahnya penuh dengan penghinaan. Aku mau tanya dulu, ponsel apa yang kamu gunakan? Tanya Vinny sambil mencibir. Ponsel lokal. Jawab Sean tenang sembari melangkah maju. Haha, produk lokal? Kami hanya punya ponsel lokal. Beraninya kamu merendahkan ponsel kami? Apa kamu kelamaan menjadi tentara? Tidak mengerti produk luar negeri? Mendengar ini, penghinaan di mata Vinny menjadi makin mendalam. Ini sudah zaman apa? Masih menggunakan barang bermerek dan menjilat negara asing untuk menunjukkan status sosial kamu. Bukankah itu konyol? Sean menggelengkan kepalanya.
dia benar-benar berbeda pendapat dengan Vinny. Ais, apa gunanya banyak bicara? Aku masih mampu membeli iPhone, sedangkan kamu hanya mampu membeli produk lokal. Ponsel Catherine telah menggunakan selama 2 tahun. Bisakah kamu belikan dia ponsel iPhone? Mampu tidak? Vinny mencibir, akan tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia langsung menutup mulutnya. Karena dia melihat telapak tangan Sean perlahan-lahan dijulurkan ke depan. Kemudian, dia menyerahkan sebuah kotak kepada Catherine. Simpan ini. Untuk kamu. Sean tersenyum pada Catherine dan kemudian menyerahkan kotak itu ke tangan Catherine. Ini. Catherine menatap dengan mata terbelalak dan mengambil kotak itu. Wajah Vincent dan Vinny berubah. Apakah ini kebetulan atau apa? Sean benar-benar membelikan Catherine ponsel. Dan Vinny hanya melirik logo di kotak kemasan ponsel dan segera melengkungkan bibirnya. Alah. Aku pikir benar itu iPhone, ternyata cuma ponsel lokal. Vinny melambaikan iPhone di tangannya lagi, wajahnya penuh kebanggaan. Tidak peduli harganya berapa. Aku tetap suka karena dari kakak Sean. Bagi aku, ini lebih berharga dari sebuah iPhone. Catherine langsung mendongak dan berkata dengan serius. Mana bisa dilawan dengan iPhone? Vinny tampak menghina. Siapa yang tidak tahu bahwa iPhone adalah ponsel tercanggih dan termahal? Ponsel ini benar-benar lebih berharga dari iPhone. Tiba-tiba, Vincent berbisik dari belakang. Apa? Vinny tercengang ketika dia mendengar ini dan menatap Vincent dengan keraguan. Ponsel layar lipat generasi ketiga Warwick, Mate X2, 2 tambah 512, 5G, harganya 18.000. Kata-kata yang keluar dari mulut Vincent membuat Vinny langsung tercengang. Wajahnya memerah, semerah buah tomat.